Ahlan wa sahlan wa marhaban di channel Top Tips. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Top Tip yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 4 sekawanan ini patut kita tiru dalam hal persahabatan. Betapa keempatnya ini mereka saling dukung satu sama lain, bahkan saling mendoakan dan mengamini antar doa satu sama lain. Dan ternyata doa-doa mereka yang mereka ucapkan dan saling mengamini antar mereka, Allah kabulkan. Inilah kisah 4 sahabat soleh. Jadi saat itu di Mekah, seperti biasa berkumpullah di sana halakoh-halakoh majelis-majelis ilmu, termasuk 4 sekawan ini. Siapa mereka? Yang pertama adalah Abdullah bin Zubair, yang kedua adalah Mus'ab bin Zubair, dan ketiga Urwah bin Zubair. Jadi ketiga ini bersaudara, tidak lain adalah anaknya dari Zubair bin Awam, yaitu sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat adalah Abdul Malik bin Marwan. Nah, ketika 4 sahabat ini tengah berkumpul, ketika tengah berbincang-bincang, tiba-tiba satu di antara mereka berkata, bagaimana kalau kita ini munajatkan doa kepada Allah, kemudian satu sama lain kita amini. Kira-kira apa cita-cita kita ke depan? Mari kita munajatkan di tempat yang penuh karomah ini, di tempat yang makbul ini, dan yang lain mengamini sehingga Allah mewujudkan apa yang kita harapkan. Maka di antara mereka berkata, wahai Abdullah bin Zubair, engkaulah yang berdiri pertama. Munajatlah engkau kepada Allah, kami akan mengamini, sebab engkau adalah orang pertama lahir setelah hijrah dibanding kami bertiga. Ujar mereka berhujah. Dirilah Abdullah bin Zubair kemudian bermunajat, berdoa, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang Maha Pengasih, aku memohon kepadamu untuk menjadikan aku pemimpin Hijaz. Nah, itu permintaan dari Abdullah bin Zubair. Maka setelah beliau munajatkan doa, ketiga sahabat yang lain mengatakan amin. Selepas Abdullah bin Zubair, berdirilah Mus'ab bin Zubair. Tidak jauh dengan Mus'ab, tidak jauh dari permohonan sang kakak, yaitu Abdullah bin Zubair, Mus'ab bin Zubair memohon kepada Allah, jadikanlah aku pemimpin kawasan Irak. Nampaknya Mus'ab bin Zubair ingin menjadi pemimpin untuk wilayah Irak. Maka itulah yang beliau panjatkan kepada Allah. Selepas beliau bermunajat, ketiga sahabat yang lain pun mengamini. Selesai itu, berdirilah Abdul Malik bin Marwan, kata, ya Allah, dengan rahmatmu, dengan rahimmu, aku memohon kepadamu, jangan kau cabut aku, jangan kau matikan aku sebelum aku menjadi penguasa bumi timur dan barat, dan tidak ada yang akan mengkudetaku sebelum aku memancung atau menebas leher mereka. Nah, ini permohonan atau doa dari Abdul Malik bin Marwan. Kembali 3 sekawannya mengamini doa dari sahabatnya ini. Selanjutnya tinggallah Urwah bin Zubair yang berdiam. Kemudian mereka bertanya, wahai Urwah, sekarang apakah yang ingin engkau minta kepada Allah? Maka kata Urwah, berilah Urwah, ya Allah, jadikanlah aku dari ahli ilmu yang ada di dunia ini. Selanjutnya akan datang kepadaku orang-orang untuk mengambil ilmu dariku dan aku mengamalkannya. Kemudian engkau ridho terhadap apa yang aku lakukan sehingga aku meraih ridhomu dan meraih jannahmu. Nah, itulah doa dari keempat sahabat ini. Urwah pun diamini oleh ketiganya. Jadi singkatnya, yang pertama Abdullah bin Zubair meminta menjadi pemimpin Hijaz, yang kedua Mus'ab bin Zubair meminta menjadi pemimpin Irak, dan yang ketiga Abdullah bin Marwan memohon untuk dijadikan pemimpin dari dunia timur dan barat, dan yang keempat Urwah bin Zubair memohon kepada Allah untuk dijadikan seorang alim, seorang ulama, bisa memberi pencerahan, bisa menjadi rujukan dari kaum muslimin yang ada di dunia ini. Lalu bagaimana perkembangan? Seiring dengan jalannya waktu, ternyata Allah mengijabah doa keempat sahabat ini. Jadi Allah jadikan kemudian Abdullah bin Zubair pemimpin Hijaz selepas meninggalnya Yazid bin Muawiyah. Selanjutnya Allah pun jadikan sang adik, yaitu Mus'ab bin Zubair, pemimpin Irak selepas terbunuhnya sang kakak Abdullah bin Zubair, yaitu terbunuh juga di tempat di posisi munajat, yaitu di Ka'bah. Kemudian yang ketiga Abdul Malik bin Marwan juga menjadi pemimpin dunia, menjadi pemimpin kawasan terluas setelah tergabungnya kaum muslimin menjadi satu. Jadi selepas meninggalnya Muawiyah
bin Abi Sufyan, kepemimpinan kaum muslimin sempat terpecah, kemudian di tangan Abdul Malik bin Marwan inilah kembali menjadi satu pimpinan yang dipimpin langsung oleh Abdul Malik bin Marwan. Lalu bagaimana dengan Urwah? Urwah pun menjelma menjadi sosok yang sangat soleh, menjadi sosok yang sangat fakih. Bahkan beliaulah yang menjadi rujukan kaum muslimin dalam urusan keilmuan. Jadi yang kita bisa ambil dalam pelajaran dalam peristiwa 4 sahabat ini, mari kita munajat kepada Allah dan ajak kawan-kawan sekitar kita untuk bersatu padu, saling mendukung, saling mengamini. Hingga doa kita tidak tahu, ternyata doa-doa kita Allah ijabah, tak ubahnya apa yang telah dialami oleh 4 sekawan itu, yaitu Abdullah bin Zubair, Mus'ab bin Zubair, Urwah bin Zubair, dan Abdul Malik bin Marwan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.